Ya kita juga paling 30 menit aja biar Aku sih ya, paling kita ngomongin yang pertama penting ya membaca, bisa membaca di usia dini. Terus apa solusi itu? Solusi biar bisa membaca di usia dini, ya kan? Ibu sama tadi kalau masih terlibat. Itu yang kemarin pertanyaan itu enggak semua. Iya nggak semua. Kita soalnya kamera ininya apa sih? Itu kameranya baterainya lagi jebol jadi nggak kuat gitu. Udah siap belum? Ayo mulai nih. Nanti kalau ada kendala atau apa aja? Paling oke siap. Cek. Tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dimanapun berada jamaah tazkir, dimanapun berada semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di podcast ANG, podcast At-Tazkir Nur Ghazali. Dan tentunya pada sore hari ini kita mendatangkan narasumber yang luar biasa. Kita mendatangkan narasumber dari Bimba mana Mbak? Bimba AIUEO Lebakwangi. AIUEO Lebakwangi. Oke, selamat datang, selamat sore dengan Mbak siapa? Aku dengan Ibu Dede Kamila. Oke, dengan Ibu Dede, yang satunya dengan Ibu siapa? Ibu Oke, selamat sore Ibu Maisaro dan Ibu Dede. Dan tentunya pada sore hari ini kita akan membicarakan yaitu dengan tema pentingkah anak usia dini bisa membaca. Oke, untuk mempersingkat waktu pada pertemuan kali ini kita langsung saja membicarakan tema tadi dan dengan narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Langsung saja Ibu dari mana dulu nih? Ibu Mai dulu atau Ibu Dede dulu? Oke, kita dari Bu Mai dulu kira-kira deh. Menurut Bu Dede, penting nggak? Oh ya, Bu Mai, penting nggak anak usia dini itu bisa membaca? Penting banget atau penting banget? Pertanyaannya langsung susah kayaknya ya. Soalnya kan Anak usia dini kan pro kontra kalau membaca ya. ada yang Bilang boleh, ada yang bilang enggak. Karena kan emang fokus anak usia dini itu kan 3 sampai 6 tahun. kita biasanya ngajar dari anak Dan 3 sampai 6 tahun itu kan biasanya ada pro, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi kalau menurut saya sih penting. Berarti Oke, berarti kalau Kenapa penting? gitu kan ya. iya. Jawabannya kita harus jawab nih kenapa penting? Karena emang kegiatan membaca itu kan selain untuk dia bisa bacanya, itu meningkatkan kemampuan dia berbicaranya, meningkatkan kemampuan bersosialisasinya, meningkatkan kemampuan bahasanya. Jadi kosakatanya tuh banyak gitu ya. Nah di Bimba Lebakwangi kan kita tidak mengajarkan anak tuh bisa baca aja, tapi anak tuh harus paham apa yang dia baca gitu. Oke, jadi tidak sekedar baca, tentunya harus paham dengan apa yang dia baca. Harus paham dong. Kalau bisa baca doang mah banyak kayak gitu. Itu biasa banget. Kalau anak paham baca apa yang dia baca, apa yang dia pelajari, itu baru luar biasa. Kayak gitu. Contohnya seperti apa tuh? Judulnya kucing. Anak yang bisa sekedar baca doang, itu biasanya tuh bacanya, nada bacanya tuh lurus aja, biasa aja tanpa antusias aja. Paling buka buku, kucing, terus langsung tutup lagi. Nah itu yang sekedar bisa baca aja. Kalau anak yang udah paham baca, apa yang udah bisa baca gitu, yang paham dia bacanya, misalnya yang tadi itu, misalnya dia baca buku cerita kucing gitu ya, udah sampai selesai nih, dia udah antusias, bacanya juga nadanya tuh bergelombang gitu ya, nggak lurus tadi bacanya. Biasanya kalau ditanya sama kita, sama orang tua di rumah gitu, itu pasti dia tuh mendeskripsikan apa isi ceritanya itu. Kalau yang bisa sekedar baca doang, biasanya ditanya kucing doang, tadi aku baca buku kucing ibu, gitu. Kalau misalnya anak yang udah paham baca, biasanya dia mendeskripsikan. Tadi kucingnya di cerita ini warnanya coklat, terus ada
dua kucing bu. Dia bisa menceritakan lagi. Iya, soalnya dia udah paham gitu, nggak yang sekedar bisa baca aja. Kalau udah paham berarti dia kan udah tahu bukunya itu, dia udah tamat pun dia udah mendeskripsikan di otaknya. Dia ada kucing coklat, ada dua kucing, tadi kucingnya ada yang mati bu, kayak gitu. Biasanya kalau yang paham baca itu. Ya luar biasa sekali para orang santri, ternyata di Bimba AIUEO Lebak itu diajarkan tidak hanya cukup membaca, bisa membaca, tapi juga bisa memahami. Oke, sekarang kita ke Ibu Dede, ya kan? Tadi Ibu Mae setuju nih, Prof, mengenai apa anak usia dini itu harus bisa membaca, ya kan? Dan tentunya bisa memahami. Kalau menurut Bu Dede sendiri, setuju nggak? Menurut aku juga ya setuju. Karena penting banget untuk anak usia ini bisa belajar. Sebenarnya sih untuk mengenal, untuk menumbuh kembangkan minat baca itu tidak ada salahnya. Selagi kita itu menggunakan metode yang memang khusus untuk anak-anak usia ini. Lalu memang seharusnya anak-anak usia ini diajarkan dan dari sejak dini menumbuh kembangkan minat bacanya gitu. Karena kita tahu kita sadar bahwa sekolah SD dan sekolah sampai SD kawan-kawan itu kita cuma kayak ini ibu-ibu, ini ayah, rasain kan kayak gitu ya. Dan sekarang itu kayaknya udah gak ada tuh metode itu. Nah justru sekarang itu gara-gara itu tuh lebih sedikit, lebih kecil gitu. Terus misalkan juga kecil-kecil ya kosakata itu kayaknya ada beberapa kendalanya gitu. Nah jadi kalau misalnya anak usia ini tidak disiapkan, nanti kejar-kejar berikutnya malah sia-sia gitu. Karena kita anak-anak sekarang itu luar biasa sekali ajaran gitu. Nah kita kan di sini saudara-saudara ibu atau faktor yang yang lokasinya ada di selatan. Nah, di sini kita mengajarkan anak-anak usia 3 sampai 4 tahun. Tapi juga kita murid-murid itu dari sekolah SD. Iya, ada juga. Kenapa bisa SD asasi kita? Nah, itu masalahnya. Karena mereka tidak ada kemampuan dalam membaca. Nah, mungkin ada sesuatu yang bisa baca, tapi mereka belum memahami dan belum mengerti konteks yang sedang dibaca. Gimana kayak gitu? Maka kita setuju ya bahwa penting banget pendidikan usia itu diajarkan untuk membaca dan menumbuh kembangkan minat baca anak usia itu penting banget. Berarti jawabannya tinggi banget menumbuhkan minat baca dan bisa membaca anak usia dini. Ya paham dan juga paham bisa paham terus ada efek sosial juga. Oke tadi Ibu terkait dengan metodologi yang tepat, ya kan betul. Nah metodologi yang tepat ini seperti apa ya Pak? Yang diajarkan metodologi yang siapa? Usia dini baca. Oke. Perlu kita ketahui bahwa anak itu sesuatu dari itu dan dari itu sesuatu proses yang ada dari sastra kita menggunakan metode yang sangat menyenangkan, bernyanyi, bercerita, karena kan anak senang kan bernyanyi, terus tapi bercerita paling usia anak. Nah dalam bercerita itu kita mendapatkan kosakata yang luar biasa biasanya gitu. Jadi bisa sebagai pengetahuan juga ada di sini.
iya Pak. Harus menyenangkan. Menyenangkan karena anak usia dini itu asik bermain. Betul. Berarti kita sebagai mereka bermain tidak sekedar bermain, sama belajar. Kalau dari mulai ada mulai. Bahwa kita ya seperti yang dibilang kamu ya menulis itu dan pengeluarannya. Jadi kita memakai tiga metode yang paling utama dan pasti sih itu berhak. Yang paling pertama itu fasa lagi, jadi harus menyenangkan. Kalau fasa menyenangkan, jadi anak bisa beradaptasi sama temennya yang baru, sama ibunya yang baru gitu. Jadi mau lah kalau nggak dia nangis kalau itu dia nangis sampai mau balik sekolah lagi gitu kan. Kalau misalnya di Jember itu kan biasanya ada kita kan intinya bukan PR. Kalau PR kan kerjaan rumah, kalau PR itu kerjaan rumah. Main-main aja buat anak-anak. Jadi harus lebih. Kalau misalnya kita kasih PR itu terkadang kalau misalnya dari kasus menyenangkan, itu pasti ngomong namanya ibu tadi aku dikasih PPR dan sama ibu ini suasananya main jadi dia cerita dari rumah. Jadi misalnya kalau menyenangkan pasti dia ngomong itu yang pertama. Yang kedua ini adalah individual system. Jadi individual system itu yang salah satu buku maksimalnya itu hanya yang menjadi 5 bulan aja. Tidak sistemnya klasikal seperti itu yang 10 gitu banyak. Jadi kalau misalnya memakai individual itu kan terpantau semua tuh modelnya. Kalau misalnya ini belajar kan berbeda-beda juga di kelas. Jadi misalnya ini masih baru ini belajarnya berbeda sama yang jadi kita yang itu harus individual system. Paham ini individual system. Itu semua system secara Oke. Jadi materi-materi itu yang kelas satu memang itu berbeda-beda semua materinya. Karena kita tidak boleh menggunakan kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya bacanya agama, dengan gurunya terus ada anak yang misalnya mengalunya itu cepat tapi menulisnya ada kayak gini harus sampai semua sistem yang tersusun dulu-dulunya itu tersusun sama ini. Jadi setiap orang itu punya sistem nanti yang paling itu Pak ini sudah selesai. Tiga artinya yang paling tadi pas dulu. Artinya kan anak ini yang kita ketahui dari selama ini tidak selama dede kan mereka juga hanya asal sekolah kan dan pasti waktu mereka itu jauh-jauh banyak buat itu baik yang ibu banyak punya pengalaman tidak terhadap anak baca. Yang mendapatkan sekolah pasti orang-orang berbahasa saja kita konsistensi mau berapa kalau ini ini kita kan mengatakan dulu ya. Jadi mama tuh harus nggak boleh buru-buru mengikuti kemampuan mama tuh harus baca gitu. Kita nggak boleh kayak gitu. Jadi harus jadi bahasa dulu kemampuannya. Karena yang berarti itu orang tuanya. Karena di bawah yang bahkan berbahasa Siaga pun kita 1 jam. Karena kita
Amin sekali. Amin itu dari orang-orang di edukasi juga di tentang via SSS itu kita masuk juga via yang sudah respon. Oke, sekarang saya ke Bu Dede lagi. Menurut Dede sebagai orang tua mudah-mudahan punya jiwa. Oh betul. Oke. Amin. Nah, sebagai orang tua, anggap saja Dede saya sudah anak. Ini sekaligus kita kasih para netizen ya sebagai wali siapa masing-masing anak-anak yang masih usia ini sebagai orang tua pengawasan saya apa ya Pak? Bagaimana cara wasiat atau binaan supaya baca kemampuan bacanya itu meningkat sebagai orang tua ya. Kalau sebagai asisten intelektual ya, harusnya kan misalnya dibimbangkan. Nah, dan kan sudah dijelaskan oleh gurunya. Nah, para orang-orang itu di rumah mengulang apa yang sudah diajarkan di sekolah. Itu agar ini tidak lupa apa gitu. Terus zaman sekarang tuh di era digital orang tua yang memerlukan itu gimana ya anak saya ini dulu dari mulu ke belajar tuh gimana caranya biar anak saya tuh nggak terlalu main terus gitu, nggak kecacapan dan handphone. Nah biasanya aku selalu bilang sama orang tua tuh sebenarnya penting juga di era digital kita menggunakan gadget bisa disana, tetapi kita harus sadar sebagai tua kita juga harus menggunakan saran yang harus diperlukan kesehatan agar mereka tidak kecanduan dalam diri. Terus kembali bisa kepada orang sendiri, mereka harus konsisten dalam memberikan gadget tersebut. Misalnya nih, kayak seminggu sekali deh anak diberikan gadget gitu, jangan setiap hari misalnya gitu. Atau kalau mau setiap hari diberikan waktunya gitu, kayak 5-10 menit gitu. Biar anaknya juga berdampak lebih bijak dalam menggunakan handphone gitu sih. Oke, luar biasa jamaah tazkir dimanapun berada sudah dibahas tadi mengenai pentingnya membaca dan pentingnya kemampuan membaca anak usia dini. Dibahas langsung oleh motivator Bimba AIUEO Lebakwangi. Sebelum menutup perjumpaan kita, sebelum mengakhiri perjumpaan kita, saya minta statement closing dari Bu Mae dan juga Bu Dede, statement closing mengenai tema tadi. Sekaligus tidak apa-apa menceritakan atau memaparkan pendidikan di UEL tadi. Nggak bisa lagi. Oke, saya dulu nih. Oke, Bu Mae, statement closing. Statement closing dari saya ya, Mungkin yang untuk ayah, bunda, adik, om, tante yang punya anak dari usia dia dari 3 sampai 6 tahun, yuk kita sama-sama tumbuhkan minat bacanya, minat berhitungnya, minat mewarnainya, atau itu apa, itu kita di Bimba AIUEO Lebakwangi gitu. Jadi misalnya mau langsung datang juga nggak apa-apa, ada yang di Cadas itu langsung kalau kita juga punya Instagram ya teman-teman, ada di @bimba_lebakwangi. Harus kalau misalnya mau menumbuhkan minat, mau paham apa yang dibacanya, nggak yang sekedar bisa baca aja, itu boleh langsung datang ke Bimba AIUEO Lebakwangi. boleh langsung datang aja gitu aja. Oke,
silakan Bu Dede, statement closing. Kalau aku lebih ke pesan aja deh untuk orang tua. Gak apa-apa. Pesan untuk ayah dan bunda, kita harus tahu bahwa dunia anak adalah dunia bermain, dan mereka belajarnya itu sambil bermain. Kita pengen ayah dan bunda itu di rumah menjaga anak-anak agar si anak itu sesama belajar sesama dan belajar. Kalau minatnya subuh, maka belajar sama kakak dan merasa nyaman dan belajar tidak ada paksaan. Karena kan orang tua itu pengennya anak bisa tapi mereka tidak paham cara yang masih anak itu. Itu harus menyenangkan. Oke, terima kasih. Akhirnya sudah jumpa pada sore hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu karena sekarang kebetulan waktu juga. Terima kasih kami ucapkan pada Bu Dede dan juga Bu Mae yang meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami, podcast Al-Ghazali. Semoga pada akhirnya kita bisa berkembang bersama-sama dan